Illa qala Allahu, kecuali Allah SWT mengatakan kepada para malaikat, qad qabiltu ilmakum fihi, aku telah menerima apa yang kalian ketahui tentang laki-laki ini atau tentang jenazah ini, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan untuk dosa-dosa yang kalian tidak kenal, tidak tahu, maka aku telah ampuni. Jadi intinya berbuat dosa, janganlah kalau terpaksa berbuat dosa sendiri, jangan terang-terangan. Kalau memang setan yang ada dalam diri kita ini sudah meledak-ledak, nggak usah ngajak-ngajak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi ajma'in. Kematian merupakan bagian dari jalan hidup kita. Allah SWT telah jadikan kematian ini sebagai pintu untuk menuju kehidupan di akhirat. Sebagaimana kelahiran merupakan pintu dari alam kandungan menuju alam dunia, alam yang penuh dengan cobaan dan godaan. Maka kematian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak makna agar manusia tidak yakin dengan kehidupannya di dunia ini, bahwasanya bila seseorang ini tertipu, maka ia akan salah menjadikan cita-citanya di dunia. Padahal dunia ini bukan untuk menjadi cita-cita, tapi dunia adalah alat untuk mencapai cita-cita. Cita-cita itu sendiri apa? Cita-cita itu adalah untuk kehidupan di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, ayakayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai yaitu orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk perkara sesudah kematiannya, yaitu nafsu untuk menikmati keduniaan. Dia tundukkan nafsunya untuk menikmati keduniaan. Maka bila ada kesenangan harta, maka kesenangannya ditunda, didahulukanlah kesenangan Allah, yaitu untuk bersedekah, untuk membantu orang lain. Cukup dia hidup dengan sederhana saja. Wa amila lima ba'dal maut. Menundukkan nafsunya untuk beramal sesudah kehidupannya atau untuk kehidupannya setelah kematiannya. Wal ajizu, adapun orang bodoh, orang lemah, yaitu man atba'a nafsahu hawaha, orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahil amani, kemudian dia berangan-angan, kalau saya sudah tua saya mau tobat, nanti kalau saya sudah kekayaannya mencapai segini, saya baru berhenti mencari dunia. Hayhata, tidak mungkin, semua tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW mengatakan ada dua perkara yang tidak pernah tua dalam diri seseorang. Tidak pernah tua, yaitu tidak pernah lelah, yaitu syahwat, kemudian keinginan untuk mencari dunia. Jadi orang setua apapun dia masih punya keinginan untuk syahwat. Itu tidak pernah tua. Kalau badan ini bisa tua. Kalau sudah tua dia akan mengurangi aktivitas-aktivitas. Olahraganya pun akan berubah. Yang dulunya suka bertinju, suka silat, suka memanjat gunung, sekarang kalau sudah tua, ya olahraganya hanya menggerakkan tangan dan kaki saja. Asal bisa bergerak sudah cukup. Tapi kalau syahwat, maka dia tidak pernah tua, terus menerus. Bagaimana dengan kematian? Kematian adalah akhir dari usaha manusia di dunia ini. Kalau orang sudah mati, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salas. Seseorang, anak Adam itu kalau sudah mati,
amalannya terputus. Terputus gimana? Dia tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa bersedekah. Jadi terputuslah amalannya illa min salas, kecuali dari 3 jalan. Berarti kalau amalannya terputus kecuali dari 3 jalan, sebenarnya amalannya tidak terputus, cuman dari 3 jalan ini yang tidak terputus. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, yaitu sedekah yang mengalir terus. Di antara sedekah yang mengalir terus, harta yang digunakan untuk membangun masjid, selama masjid itu digunakan untuk sholat, maka selama itu pula pahala yang dialirkan dari masjid terus menerus. Maka ramaikanlah masjid supaya pahala orang-orang yang sudah meninggal, infak orang-orang meninggal untuk masjid itu akan mengalir terus walaupun dia sudah dikubur. Begitu pula untuk pendidikan, selama pendidikan itu punya aktivitas terus menerus, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang sudah berinfak dan sudah meninggal, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dan antara ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu agama. Ilmu agama, ilmu yang mengenalkan seseorang kepada penciptanya. Ilmu yang mengenalkan seseorang kepada tanggung jawab kepada penciptanya. Ini ilmu yang bermanfaat. Nah, selain ilmu agama, adakah yang bermanfaat? Setelah itu ada ilmu untuk keterampilan. Dengan keterampilan ini dia bisa mencukupi kehidupannya, atau dia bisa mendapatkan upah darinya. Kalau dia orang beriman, maka ini ilmu yang bermanfaat. Jadi bisa untuk menunaikan kewajiban sebagai kepala keluarga. Awaladin solihin yad'ulah, atau seorang anak yang soleh yang senantiasa berdoa untuknya. Kita sering melihat kalau setelah disolatkan, maka imam atau orang yang memimpin sholat jenazah itu mengatakan, apakah jenazah ini baik? Baik. Maka hal seperti ini bukan tradisi yang diada-adakan, tapi di sini ada berdasar dari hadis Rasulullah SAW. Ini dari kitab Al-Madjarur Rabih fi Thawabil Amal Saleh, yaitu bisnis yang memberikan keuntungan. Bisnis apa? Bisnis akhirat, yaitu tentang pahala amal soleh. Ini pahala amal soleh. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada satu jenazah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jenazah itu lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang memuji-muji daripada kebaikan jenazah itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wajabat. Maka ketika di kesempatan lain ada juga jenazah, tetapi orang-orang yang membawanya sibuk membicarakan tentang keburukannya. Rasulullah SAW juga mengatakan, wajabat. Apa artinya wajabat? Wajib. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan telah melewati kita jenazah. Kemudian orang-orang memuji kebaikannya. Kemudian engkau mengatakan wajabat. Sedangkan di kali lain ada jenazah yang disebut-sebut keburukannya. Kemudian engkau pun mengatakan wajabat. Apa maksudnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, barang siapa kalian puji-puji kebaikannya, orang yang meninggal itu wajabat lahul jannah,
dia wajib masuk surga, pasti dia masuk surga karena dipuji-puji. Dan barang siapa dari jenazah ini kalian sebutkan keburukannya, wajabat lahun nar, maka pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Antum syuhadaullahi fil ardi, kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi atas orang-orang yang sudah mati. Kemudian dari Anas juga bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atu abyatin min jiranihil adnaini." Tidaklah seorang muslim mati atau meninggal, kemudian ada 4 rumah yang bersaksi dari tetangga-tetangganya itu bahwa mereka tahu orang ini hanya sebagai orang baik saja. Yang mereka tahu orang ini orang baik. Illa qala Allahu, kecuali Allah SWT mengatakan kepada para malaikat, qad qabiltu ilmakum fihi, aku telah menerima apa yang kalian ketahui tentang laki-laki ini atau tentang jenazah ini, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan untuk dosa-dosa yang kalian tidak kenal, tidak tahu, maka aku telah ampuni. Jadi intinya berbuat dosa, janganlah kalau terpaksa berbuat dosa sendiri, jangan terang-terangan. Kalau memang setan yang ada dalam diri kita ini sudah meledak-ledak, nggak usah ngajak-ngajak orang. Ada orang yang tidak sanggup menyimpan rahasia, gara-gara dia sudah tak tahan, dia mau menceritakan rahasia itu. Akhirnya dia pergi ke hutan, dia cerita kepada pohon-pohon. Rupanya ada burung beo yang mendengar itu. Akhirnya burung beo inilah yang menyebarkan rahasia yang disampaikan. Jadi kita tahan perbuatan buruk kita, jangan sampai diketahui orang lain, karena ada kemungkinan kita diampuni oleh Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afat, semua umatku akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, mana ada orang yang bisa atau berbuat dosa tapi terang-terangan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ada. Malam hari dia berbuat dosa, Allah sudah hijab dosanya itu dengan gelapnya malam. Tapi bila tiba siang hari, dia ketemu dengan teman-temannya, malah dia bercerita tentang apa yang sudah dia lakukan tadi malam. Maka itulah dia orang yang berbuat dosa terang-terangan, dan orang ini tidak layak mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW katakan, ini hadis dari Umar radhiyallahu an, ayyuma muslimin, muslim mana saja, syahida lahu, yang bersaksi untuknya, arba'atu nafarin bi khairin, ada 4 orang yang bersaksi tentang kebaikannya, adkhalahullahu jannah, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka sahabat-sahabat berkata, faqulna wa thalatha, bagaimana kalau 3 ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, 3 juga boleh, dia akan masuk dalam surga. Faqulna wa thnani, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, wa thnani, 2 pun orang yang bersaksi kebaikan atas satu jenazah ini, dia akan dimasukkan surga. Tsumma lam nas'al 'anil wahid, tapi kami belum sempat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau 1 orang saja yang bersaksi. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahmatullah alaih. Kemudian Rasulullah SAW hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dengan sanad dari Amir bin Rabi'ah. Idza mata al-'abdu wallahu ya'lamu minhu syarran wa yaqulu nasu khairan. Jika seorang hamba meninggal padahal Allah mengetahui dia orang jahat,
Tapi manusia mengatakan baik. Manusia mengatakan baik. Orang-orang mengatakan baik. Qala Allah azza wa jalla li malaikatihi. Maka Allah berkata kepada para malaikatnya, qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi. Aku menerima persaksian orang-orang itu terhadap hambaku yang satu ini. Wa ghafartu lahu ilmi fihi. Adapun dosa-dosa yang aku ketahui dia lakukan, tapi orang-orang tidak mengetahuinya, maka dosa-dosa itu aku telah ampuni dia. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Maka janganlah kita meremehkan orang muslim lain. Mungkin baru berbuat dosa, baru kita tahu dosanya, kemudian kita mengutuknya. Ah, ini ahli neraka. Tidak boleh. Bahkan satu saat seorang sahabat ikut berjihad di jalan Allah dari kalangan musuh, yaitu orang kafir. Ada yang kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum di sini tanda bahwa dia sudah bersaudara dengan orang Islam, artinya dia masuk Islam. Kemudian sahabat ini membunuh orang ini. Kamu mengucap Assalamualaikum karena sudah terkepung atau sudah terpepet takut kena bunuh. Ini kamu tuh cuma cari-cari peluang untuk bebas. Akhirnya dibunuh. Lalu dia pun mengalami luka-luka yang parah. Sepulang dari peperangan itu, dia berbicara kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya tadi berjumpa dengan seorang kafir, dia mengucap salam pada saya. Saya bilang ini salam palsu. Salam yang kau ucapkan, kau ingin menyelamatkan dirimu dari penguasaanku. Maka saya bunuh dia ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW tidak suka dengan kejadian ini. Karena orang yang mengucapkan salam, orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berarti kalimat inilah yang menghalangi pembunuhannya. Akhirnya dalam beberapa hari sahabat ini meninggal, dimandikan, disolatkan, lalu mau dikuburkan. Tapi setelah dimasukkan ke dalam liang, jenazah itu terlempar keluar. Dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini orang yang kemarin telah meninggal, tapi kami tak bisa menguburkannya karena jenazahnya ditolak oleh bumi. Gali tempat satu lagi, gali lubang satu lagi, kuburkan di situ. Digali lagi satu lubang. Maka dimasukkan dia, kemudian terlempar lagi, ditolak oleh bumi. Dilaporkan lagi kepada Rasulullah SAW, maka beliau perintahkan gali satu lubang lagi, yang ketiga. Kemudian digali satu lubang lagi, yang ketiga, dikuburkan di situ, terlempar lagi. Maka dilaporkan lagi kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya bumi ini tidak pernah menolak jenazah siapapun. Jenazah Fir'aun diterima, jenazah Qarun diterima, jenazah Namrud juga diterima oleh bumi. Jadi tidak ada alasan bagi bumi untuk menolak siapapun, apalagi orang yang beriman. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita, kepada kalian, apa yang telah dia perbuat, yaitu dia tidak menghargai kalimat la ilaha illallah, kalimat salam yang diucapkan seseorang, karena dia menganggap itu kalimat hanya untuk penyelamatan. Maka di dalam Al-Quran telah diabadikan, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, kamu bukan orang beriman. Jadi jangan. Memang ada hukum-hukumnya, tetapi kita tidak berpatokan apa yang ada dalam kitab
belum tentu bisa diamalkan dalam pergaulan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menghargai Islamnya seseorang, bahwasanya orang beriman ini di mata Allah SWT adalah aset yang berharga. Suatu ketika terbunuh seorang dari kalangan orang Islam, tapi tidak ada yang mengaku. Maka dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah naik mimbar, siapa yang bunuh orang ini? Tidak ada yang mengaku. Siapa yang bunuh orang ini? Tidak ada yang mengaku. Sampai yang ketiga kali Rasulullah bertanya, tidak ada yang mengaku. Maka Rasulullah SAW katakan, telah terbunuh seseorang dari kita, orang beriman, tapi seorang pun tak ada yang mengaku. Ketahuilah, andaikan saja penduduk bumi bersekongkol dengan penduduk langit, semuanya bersekongkol untuk menghilangkan nyawa satu orang beriman tanpa alasan yang benar, maka Allah SWT tidak peduli lagi. Semua akan dimasukkan dalam neraka atas pembunuhan satu orang tadi. Padahal makhluk Allah banyak, tapi kalau seluruh makhluk Allah, dari manusia-manusia, dari para jin, malaikat, bersatu, bersekongkol untuk menghilangkan nyawa seorang mukmin tanpa alasan yang hak, semuanya akan diazab oleh Allah dalam neraka. Wala yubali, Allah tidak akan peduli lagi berapapun banyaknya. Inilah harga nyawa seorang yang beriman. Maka mari kita senangkan Allah dengan usaha dakwah, mengajak orang-orang yang belum kuat imannya agar menguatkan iman. Nah, banyak orang Islam tapi belum beriman. Banyak orang Islam masih mampu meninggalkan salat. Banyak orang Islam masih belum mampu bersyahadat. Saya di lapas, oleh Kalapas disuruh menseleksi orang-orang Islam ini. Bahkan ada yang di antara orang-orang Islam ini tak mampu mengucapkan syahadat. Coba ucapkan 2 kalimat syahadat, dia tidak bisa baca Quran. Maka seleksi di peringan. Seleksinya di peringan lagi. Udah ngucap syahadat saja, nanti ku kasih surat pembebasan bersyarat. Dah bisa juga bersyahadat. Akhirnya Kalapas yang orang Sulawesi itu, dah tidak ada surat, tidak ada tanda tangan saya baginya, karena dia tidak mampu bersyahadat. Belajar bersyahadat. Kalau udah bisa bersyahadat, baru saya kasih tanda tangan, katanya. Jadi akhir zaman ini merupakan hal yang penting. Orang-orang yang mau berdakwah, orang yang mau berdakwah ini sangat dicintai oleh Allah SWT, karena membangun hubungan antara seorang dengan Allah SWT, mengenalkan seseorang dengan Allah SWT, ini merupakan pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba. Jadilah orang yang paling dicintai oleh Allah SWT dengan ambil bagian dalam usaha dakwah ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.